Ya, pemirsa, laga playoff yang mempertemukan Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB berakhir ricuh pada Jumat malam. Kericuhan bermula saat wasit meniup peluit panjang. Berakhirnya pertandingan dengan skor 1-0 yang menandakan kemenangan tim Adiaksa FC sekaligus berhasil mendapatkan tiket menuju ke Liga 1. Para supporter Persipura yang tidak menerima kekalahan tersebut akhirnya melempar botol dan membakar petasan. Mereka juga memasuki lapangan dan kemudian merusak bench pemain Adiaksa FC serta membakar sejumlah ban di pintu masuk stadion yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas stadion. Akibat peristiwa ini, polisi mencoba untuk membubarkan massa dengan melepaskan gas air mata, namun massa masih terus melanjutkan aksinya. Dan pemirsa, hingga saat ini kericuhan disebut masih berlangsung dan masih belum diketahui pasti apakah ada korban ataupun berapa banyak kerugian akibat peristiwa ini. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor Jayapura, Tinus Yigi Balong. Tinus, bagaimana kondisi terkini di Stadion Lukas NMB hingga malam hari ini? Udah bisa ya, Bang? Ya, Tinus, bagaimana kondisi terkini di Stadion Lukas NMB? Sejauh ini kondisi terakhir sudah aman atau kembali kondusif seperti semula. Tinus, bisa Anda kembali jelaskan apakah kemudian situasi saat ini di Stadion Lukas NMB sudah kembali kondusif atau seperti apa? Ya, baik Fitri dan di studio dan juga pemirsa di mana berada, dapat saya laporkan bahwa tadi sempat setelah terjadinya kericuan akibat kesalahan Persipura, tim Persipura, supporter Persipura juga menerima kesalahan itu, akhirnya membuat kekacauan di lapangan dan tidak puas mereka keluar lagi ke halaman stadion, membuat kekacauan dan merusak beberapa fasilitas stadion seperti kaca dan membakar beberapa kendaraan roda 4 mobil dan membakar ban di tepatnya di jalan masuk stadion Lukas NMB. Sejauh ini informasi terakhir yang kami dapat bahwa situasi di lingkungan stadion Lukas NMB sudah kembali kondusif seperti semula, dan untuk total kerugian akibat dari kericuhan ini belum dapat kami dapatkan hasilnya karena kami lagi sedang melakukan komunikasi dengan pihak keamanan yang kemudian sendiri masih sedang mengumpulkan datanya. Baik, kembali ke studio. Ya, apakah kemudian dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, bagaimana kemudian upaya dari aparat untuk mengamankan situasi dan apakah sudah ada informasi awal mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh adanya kericuhan ini? Baik, menurut pantauan kami tadi bahwa tadi sempat terjadi keributan atau kericuhan yang cukup luar biasa, tapi berhasil diatasi oleh tim keamanan, tim gabungan TNI Polri yang misalnya setelah melepaskan gas air mata yang akhirnya memundurkan massa keluar dari lingkungan stadion. Dan untuk total kerugiannya dan fasilitas yang kami lihat, memang sejauh ini yang kami lihat hanya kaca dan beberapa fasilitas di lapangan seperti bangku pemain dan juga beberapa mobil terbakar. Namun untuk informasi lebih pasti kami belum bisa simpulkan karena masih sedang dilakukan pendataan oleh pihak keamanan dan kepolisian. Baik, kembali ke studio. Oke, dari pantauan Anda, apakah para supporter saat ini sudah kemudian tidak ada lagi di stadion, dan kemudian apakah sudah ada kemudian yang diamankan oleh aparat keamanan? Baik, dapat saya laporkan bahwa sejauh ini informasi yang kami dapatkan, kami sudah melakukan komunikasi ke pihak keamanan, namun pihak keamanan sendiri menyampaikan bahwa mereka belum bisa mengeluarkan informasi resmi atau pasti terkait sebab dan akibat daripada kerusuhan ini. Dan sejauh ini kami sendiri belum mengetahui secara pasti beberapa pelaku atau aksi yang telah berhasil diamankan dan
dan juga korban dari kerusuhan ini. Baik, kembali ke studio. Oke, sampai malam hari ini artinya berapa personil keamanan yang saat ini berjaga di sekitar lokasi? Sejauh ini menurut konfirmasi dari pihak keamanan sendiri, Polres dan juga pihak Polda, bahwa ada ratusan, untuk jumlahnya belum tahu pasti, tapi ratusan tim gabungan TNI Polri maupun dibentak oleh Polda untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi. Dan sejauh ini sampai saat ini masih dilakukan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Oke, untuk pengamanan dari tim Adiaksa FC sendiri seperti apa, Tinus? Menurut pantauan kami tadi, setelah terjadi kerusuhan awal, pihak keamanan sendiri, pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan khusus kepada pihak tim Adiaksa dan sudah berhasil diamankan ke tempat mereka menginap. Dan untuk sementara ini kami masih sedang melakukan komunikasi lagi ke pihak keamanan. Baik, bisa kembali Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sekitar Stadion Lukas NMB pasca tadi sempat ada kericuhan antar supporter ataupun yang dipicu oleh supporter pasca kekalahan Persipura FC 01? Baik, dapat saya jelaskan bahwa situasi terkini terpantau sudah sangat kondusif. Namun ada beberapa akses jalur yang diatur oleh pihak keamanan untuk pengendara roda 2 maupun roda 4, yaitu lewat jalur belakang atau jalur darurat yang telah disediakan di belakang stadion. Dan untuk sementara jalur jalan raya yang di depan Stadion Lukas NMB masih nampak terlihat sepi, belum ada aktivitas kendaraan yang lancar karena masih disertai oleh pihak keamanan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Artinya di areal stadion sendiri masih steril seperti itu, dijaga ketat oleh pihak keamanan, Tinus? Iya, baik, betul. Di area lokasi ini masih dijaga ketat oleh pihak keamanan dan sampai sekarang masih dijaga. Masih steril sekali. Untuk antisipasi adanya konflik atau susulan. Oke, dari pantauan Anda, apakah masih ada kumpulan supporter ataupun kumpulan massa di sekitar stadion ataupun di daerah di sekitar Stadion Lukas NMB? Baik, menurut pantauan kami bahwa tadi setelah kericuhan sempat pihak keamanan melepaskan gas air mata, dan hal tersebut membuat massa keluar dari lokasi, dan setibanya di luar lokasi pihak keamanan ini sudah mengarahkan massa untuk balik ke tempatnya masing-masing. Dan sejauh ini situasinya sudah kembali kondusif dan tidak ada massa atau aksi yang tadi membuat keributan itu di lapangan. Semuanya berjalan aman dan tidak ada perkumpulan aksi massa yang tadi melakukan kericuhan di lapangan. Baik, sampai malam hari ini situasi sudah kembali kondusif. Tinus, mengenai perkembangan data korban akibat kericuhan, kami dapatkan informasi ada 1 polisi yang terluka. Bagaimana Anda mengkonfirmasi mengenai informasi ini? Baik, memang yang kami dapatkan dengar juga informasinya sedemikian lupa, cuman kami belum bisa simpulkan karena tidak menutup kemungkinan ada penambahan atau tidak hanya pihak kepolisian, maupun mungkin saja bisa ada juga dari pihak supporter maupun masyarakat yang memang tadi datang sempat nonton juga di lapangan. Untuk itu kami upayakan untuk melakukan komunikasi ke pihak kepolisian terkait sebab dan akibat daripada kerusuhan yang terjadi pada hari ini. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai update perkembangan data, apakah mengenai korban ataupun fasilitas yang mengalami kerusakan. Seperti itu, Tinus. Baik, dapat saya laporkan bahwa tadi sempat kami sudah melakukan komunikasi ke pihak keamanan, namun pihak keamanan sendiri menyampaikan bahwa belum bisa mengeluarkan informasi karena saat ini mereka dari pihak keamanan sendiri masih menjalankan tugasnya, yaitu
masih menjaga di sekitar area stadion atau mensterilkan lokasi sekitar untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar maupun mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Sejauh ini kami belum bisa dapat informasi dari pihak keamanan terkait data kerusakan, kerugian maupun korban. Baik, Tinus, kita akan masih terus tunggu bagaimana perkembangan informasi di sana. Terima kasih atas laporan Anda, kontributor Jayapura, Tinus Sigibalom. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.